Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faldi Gidianto, NIM S1S1 18064. Di video ini kita akan membahas mengenai Sorter of Unified Modeling Language, atau kalau kita ke bahasa Indonesia kan, wisata kecil atau wisata pendek dari bahasa pemodelan terpadu. Nah, yang pertama, sejarah UML. Pengenalan konsep berorientasi objek dalam teknologi informasi berasal dari karya awal pada tahun 1960-an. Ide pertama adalah diimplementasikan dalam sistem seperti Sketchpad. Nah, Sketchpad itu adalah sebuah software yang dibuka melalui sebuah komputer yang dimana kita akan melakukan pendekatan komunikasi grafis baru antara manusia dan komputer, seperti itu. Nah, saat ini bahasa pemrograman Simula dianggap sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek pertama. Simula terutama digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak simulasi dan tidak terlalu luas digunakan. Itu sudah termasuk konsep-konsep seperti kelas, objek, pewarisan, dan pengikatan dinamis. Pengenalan konsep-konsep ini adalah awal dari sebuah revolusi dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam dekade berikutnya diikuti banyak bahasa pemrograman berdasarkan berorientasi objek paradigma. Nah, ini termasuk bahasa seperti C++, Eiffel, dan Smactal. Mereka sudah berisi banyak konsep penting dari bahasa pemrograman modern dan masih digunakan sampai sekarang. Kemunculan dan pengenalan orientasi objek sebagai metode dalam rekayasa perangkat lunak terkait erat dengan kemunculan bahasa pemrograman berorientasi objek. Saat ini, orientasi objek adalah pendekatan yang terbukti dan mapan untuk menangani kompleksitas sistem perangkat lunak. Ini diterapkan tidak hanya dalam bahasa pemrograman, tapi juga di area lain yang membutuhkannya, seperti dalam basis data atau deskripsi antar muka pengguna. Gitu. Kita lanjut. Pemrograman berorientasi objek adalah upaya untuk mengembangkan program yang lebih baik. Nah, di atas segalanya, lebih mudah untuk dipelihara. Selama bertahun-tahun, orientasi objek telah menjadi paradigma pengembangan perangkat lunak yang paling penting. Hal ini tercermin dalam bahasa pemrograman berorientasi objek seperti Java atau Citagar. Nah, bahasa pemodelan berorientasi objek seperti UML pada tahun 1980-an, bahasa pemrograman ada yang maksudnya di sini itu ada sebuah bahasa pemrograman yang dinamakan ADA. Nah, yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sangat populer karena konsep yang kuat dan compiler yang efisien. Bahkan saat itu ada mendukung tipe data abstrak dalam bentuk paket dan konkurensi dalam bentuk tugas. Paket kemungkinan pemisahan spesifikasi dan implementasi dan penggunaan objek dan kelas objek. Ada dengan demikian membedakan dirinya secara mendasar dari bahasa populer lainnya pada waktu itu seperti Fortran dan COBOL. Jadi publikasikan karya desain berorientasi objek dari program ADA. Gitu. Kita lanjut. Seiring waktu, sejumlah metode pemodelan berorientasi objek lebih lanjut muncul secara umum. Metode pemodelan memiliki referensi yang kuat untuk bahasa pemrograman, seperti metode BOTS, atau referensi kuat untuk pemodelan data seperti pendekatan objek modeling teknik. Nah, atau kita bisa singkat OMT yang dikembangkan oleh James Rambaugh et al. OMT mendukung pengembangan objek kompleks dalam artian perpanjangan berorientasi objek dari hubungan entitas model yang telah diperkenalkan untuk menggambarkan database. Terlepas dari hal tersebut, Ivar Jacobson et al. Memperkenalkan pendekatan rekayasa perangkat lunak berorientasi objek. Pendekatan ini awalnya dikembangkan untuk menggambarkan sistem telekomunikasi. Pada tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, dunia modeling dibanjiri dengan banyaknya bahasa pemodelan yang berbeda. Upaya yang cukup besar adalah diperlukan untuk menangani masalah kompatibilitas yang dihasilkan. Modelnya mitra proyek yang berbeda sering tidak kompatibel dan tidak selalu mungkin untuk menggunakan kembali model dalam proyek yang berbeda. Jadi begini.
dalam sebuah proyek tidak mungkin tim tersebut menggunakan model yang sama terus menerus. Jadi bisa saja model yang akan digunakan itu berbeda pada proyek yang berbeda juga gitu. Nah, hasilnya adalah diskusi yang melelahkan tentang notasi yang berbeda yang mengurangi masalah pemodelan yang sebenarnya. Karena bahasa pemodelan baru muncul setiap saat, tidak ada kejelasan tentang mana yang layak untuk diinvestasikan dan mana yang hanya tren berumur pendek. Jika suatu bahasa tidak diterima, semua investasi yang telah dilakukan untuk membangunnya dalam suatu proyek atau perusahaan umumnya akan hilang. Melihat ke belakang, kali ini berbagai pendekatan seringkali dengan perbedaan hanya pada detailnya disebut sebagai metode perang. Untuk mengakhiri situasi yang tidak memuaskan ini, pada tahun 1996, Object Management Group atau kita bisa sebut OMG, standarisasi yang paling penting untuk pengembangan perangkat lunak berorientasi objek, menyerukan spesifikasi standar pemodelan yang seragam. Nah, Grady Botts, Ivan Jacobson, dan James Rumbaugh telah mengemukakan ide dan pendekatan mereka pada konferensi SLA. Mereka menetapkan sendiri tujuannya. Jadi tujuannya itu seperti ini. Yang pertama, ada penggunaan konsep berorientasi objek untuk mewakili sistem yang lengkap dari hanya satu bagian dari perangkat lunak. Pembentukan hubungan eksplisit antara konsep pemodelan dan kode program yang dapat dieksekusi. Lanjut yang ketiga, pertimbangan faktor penskalaan yang melekat pada sistem yang kompleks dan kritis. Dan yang terakhir, pembuatan bahasa pemodelan yang dapat diproses oleh mesin tapi juga bisa dibaca oleh manusia. Lalu, hasil dari upaya mereka adalah Unified Modeling Language yang diajukan dalam versi 1.0 pada tahun 1997 sebagai tanggapan atas panggilan UMG. Sejumlah mantan pesaing terlibat dalam pembuatan versi 1.1 yang kemudian muncul pada tahun 1998. Nah, salah satu tujuan utama adalah spesifikasi yang konsisten dari inti bahasa UML yang didokumentasikan dalam metamodel. Metamodel menentukan elemen model mana yang disediakan oleh bahasa UML dan cara menggunakan dengan benar. Untuk merumuskan batasan yang harus dipenuhi oleh elemen model, Object Constraint Language atau bisa kita singkat OCL, berdasarkan logika predikat diperkenalkan. Pada versi selanjutnya, seiring dengan revisi konsep bahasa tertentu, mekanisme pertukaran kemampuan model dalam bentuk format XML, metadata interchange, atau kita singkat XMIA, ditambahkan. Selain perubahan yang agak kecil ini, pada tahun 2000, OMG mulai proses modernisasi untuk UML. Hal ini akhirnya mengarah pada adopsi standar bahasa UML 2.0. Pada tahun 2005, dengan pengecualian perubahan kecil yang melalui versi sementara, menghasilkan versi 2.4.1 saat ini. Ini adalah deskripsi bahasa UML yang kita ketahui dan gunakan di dalam buku ini. Begitu. Buku yang ini, yang saya jadikan sebagai referensi. Saat ini, UML adalah salah satu bahasa pemodelan berorientasi objek grafis yang paling luas, meskipun banyak revisi akarnya. Metode Botts OMT masih dapat dikenali dengan jelas. UML cocok untuk memodelkan hubungan objek yang kompleks dan proses dengan mata uang con. UML adalah bahasa pemodelan tujuan umumnya, artinya penggunaannya tidak terbatas pada area aplikasi tertentu. Ini menyediakan bahasa dan konsep umum, konsep pemodelan dan notasi grafis intuitif untuk pemodelan berbagai area aplikasi. Memungkinkan sistem perangkat lunak memungkinkan sistem perangkat lunak untuk ditentukan, dirancang, divisualisasikan, dan didokumentasikan. Hasil pemodelan dengan UML adalah model grafis yang menawarkan tampilan yang berbeda dari suatu sistem dalam bentuk berbagai diagram. Jadi sistem tersebut diolah agar orang-orang mengerti, diubah menjadi UML,
diubah menjadi model grafis yang kita dalam bentuk diagram. Nah, diagram itu kita akan bahas di slide selanjutnya. Penggunaan UML tidak terikat pada alat pengembangan tertentu, bahasa pemrograman tertentu, atau platform target tertentu, di mana sistem yang akan dikembangkan harus digunakan. UML juga tidak menawarkan proses pengembangan perangkat lunak. UML sebenarnya memisahkan bahasa pemodelan dan metode pemodelan yang terakhir dan dapat didefinisikan berdasarkan proyek spesifik atau perusahaan tertentu. Namun, konsep bahasa UML mendukung proses iteratif dan inkremental. Jadi iteratif yang dimaksud itu adalah perulangan. Nah, dan inkreatif itu pengembangan secara berskala kecil. Jadi setiap waktu berkembang, tapi sedikit demi sedikit begitu. UML dapat digunakan secara konsisten di seluruh proses pengembangan perangkat lunak pada semua tahap perkembangan konsep bahasa yang dapat digunakan dalam notasi yang sama. Dengan demikian, sebuah model dapat disempurnakan secara bertahap. Model tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa pemodelan lain. Ini memungkinkan proses pengembangan perangkat lunak yang berulang bertahap. UML sangat cocok untuk berbagai area aplikasi dengan persyaratan berbeda mengenai kompleksitas, volume data, dan waktu nyata, dan lain-lainnya. Elemen model UML dan penggunaannya yang benar ditentukan dalam metamodel UML. Konsep menentukan struktur data dan struktur objek dari suatu sistem. Diagram kelas didasarkan terutama pada konsep kelas, generalisasi, dan asosiasi. Misalnya dalam diagram kelas, kita dapat memodelkan bahwa kelas, kursus, siswa, dan profesor terjadi dalam suatu sistem. Pada profesor mengejar kursus dan siswa menghadiri kursus atau mata kuliah ataupun mata pelajaran. Seperti di diagram tadi, mahasiswa dan profesor memiliki sifat yang sama karena keduanya adalah anggota class person. Hal ini dinyatakan dengan hubungan generalisasi. Begitu. Nah, ini dia. Lanjut ke struktur diagram keduanya. The class diagram objek menunjukkan gambaran nyata dari status sistem pada waktu eksekusi tertentu. Misalnya diagram objek dapat menunjukkan bahwa seorang Profesor Henry Foster mengejar mata kuliah pemodelan berorientasi objek atau dalam bahasa Inggrisnya Object Orientation Modeling dan pemrograman berorientasi objek, atau dalam bahasa Inggrisnya Orientation Object Programming gitu. Nah, ini diagramnya. Henry Foster, yaitu seorang profesor, dia itu mengajar di mata kuliah OOM dan OOP gitu. Lanjut ke ketiga, the package diagram. Maaf, ini ada kesalahan penulisan, harusnya sih. Diagram paket mengelompokkan diagram atau elemen model menurut sifat umum seperti kohesi fungsionalitas. Misalnya dalam sistem administrasi universitas, kita dapat memperkenalkan paket yang berisi informasi tentang pengajaran, penelitian, dan aspek administrasi. Paket sharing diintegrasikan dalam diagram lain daripada ditampilkan dalam diagram terpisah. Jadi dia akan ditampilkan di satu diagram. Jadi bisa kita lihat ini seperti ini contohnya. Di dalam administrasi itu terdapat student itu dalamnya ada ujian, mengikuti ujian begitu. Nah, ini lagi perilaku diagram atau behavior diagram. Dengan behavior diagram, UML menawarkan infrastruktur yang memungkinkan kita mendefinisikan perilaku secara mendetail. Perilaku mengacu kepada konsekuensi langsung dari tindakan setidaknya satu objek. Ini mempengaruhi bagaimana keadaan objek berubah dari waktu ke waktu. Perilaku dapat ditentukan melalui tindakan satu objek atau hasil dari interaksi antara beberapa objek. Yang pertama itu di behavior diagram itu ada the use case diagram. Diagram ini menjelaskan penggunaan mana yang menggunakan fungsionalitas sistem tetapi tidak membahas detail implementasi spesifik. Unik fungsionalitas yang disediakan sistem untuk penggunaannya disebut use case. Contohnya dalam sistem administrasi universitas. Adanya fungsi registrasi akan menjadi use case yang digunakan oleh mahasiswa. Seperti ini dia use case-nya, ini dia diagramnya. Jadi aktornya itu tidak akan memasuki sistem. Jadi ini student melakukan registrasi gitu. Lanjut lagi the state matching diagram. Diagram ini menggambarkan perilaku yang diizinkan dari suatu objek dalam bentuk status yang mungkin dan transisi status yang dipicu oleh berbagai peristiwa. Misalnya seorang dalam keadaan lockout.
saat pertama kali mengunjungi suatu website, status berubah menjadi login. Setelah orang tersebut berhasil memasukkan username dan password event login, segera setelah orang tersebut logout, event logout. Nah, begitu. Orang tersebut kembali ke status logout. Perilaku ini dapat dipresentasikan dalam UML menggunakan diagram state machine. Nah, ini dia diagramnya. Ini dia aktornya, ini logout, login. Gitu. Lanjut ke diagram berikutnya, ada activity diagram, yaitu dapat memodelkan proses apapun menggunakan diagram aktivitas, baik proses bisnis maupun proses perangkat lunak. Misalnya, diagram aktivitas dapat menunjukkan tindakan mana yang diperlukan bagi siswa yang berpartisipasi dalam kuliah dan tugas. Diagram aktivitas menawarkan mekanisme aliran kontrol yang mekanisme aliran data mengkoordinasikan tindakan yang membentuk suatu aktivitas, yaitu suatu proses. Jadi ini dia. Contohnya, jadi dia ini seorang aktor, dihitung registrasi, ini lecture, assessment, gitu. Lanjut, terakhir di sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek untuk memenuhi tugas tertentu. Misalnya, pendaftaran ujian dalam sistem administrasi universitas fokusnya adalah pada urutan kronologis. Pesan yang bertukar antara mitra interaksi berbagai konstruksi untuk mengontrol urutan kronologis pesan, serta konsep untuk modularisasi kemungkinan kita untuk memodelkan interaksi yang kompleks. Jadi seperti diagram sebelumnya itu, student melakukan registrasi mata pelajaran dengan waktunya itu sistem dibawa ke database, lalu database mengkonfirmasi ke sistem, baru sistem memberitahukan ke student tersebut bahwa registrasi telah berhasil dilakukan, begitu. Nah, jadi itu saja yang bisa disampaikan. Jadi ini adalah rangkuman yang saya lakukan dari referensi buku UML at Classroom tadi.